privat nanti akan mungkin bermanfaat ya untuk teman lainnya. Baik, kita masuk kepada jenis studi yang akan sering kita pakai dalam penelitian farmasi sosial, farmasi komunitas, farmasi klinik ya. Itu adalah jenis studi observasional. Oke, ini seringan ya, nge-lag. Bentar. Kita gini aja ya, karena koneksi. Baik, tentang desain studi ya, secara umum ya di penelitian bidang kesehatan ya, ada bermacam-macam ya. Ini ada penelitian yang dikatakan basic study, beberapa studi menyebutkan basic study. Oh, ini bisa pointer enggak ya? Bisa ya karena slide. Oke. Basic study. Contohnya ya penelitian in vitro ya. Pada sel, pada animal gitu. Ya, ini kita tidak menyinggung basic study. Nah, bagian besar yang akan kita singgung adalah observational study ya. Yang berisi tentang berbagai bentuk studi pengamatan observasional. Ada deskriptif ya, ada analitik. Ya. Deskriptif ada case report, case series, cross sectional. Analitik ada cross sectional survei, case control cohort ya. Itu kalau analitik kita pakai metode uji statistik juga untuk inferensial, untuk menyimpulkan ya. Kalau deskriptif saja kita memaparkan apa adanya fakta-fakta itu ya, dengan data min, SD, rata-rata, frekuensi, distribusi seperti itu saja ya. Kalau analitik itu ada analisis hubungan variabel bebas dan variabel terikatnya. Jenis studinya ada cross sectional, case control, cohort dan sebagainya. Ini kita akan banyak pakai ya. Lalu ada penelitian eksperimen ya, yaitu diperjelas di sini adalah penelitian kalau dalam pengujian ya, pengujian obat atau suatu efektivitas suatu treatment ada fase 1 sampai 4 ya. Fase yang sangat terbatas untuk melihat efikasi, safety sampai post marketingnya ya, fase 4 ya. Itu semua menggunakan jenis studi randomized control trial ya. Atau ada yang non random ya, ketika sulit mendapatkan pasien random ya, atau self control atau crossover. Jadi crossover itu jenis studi eksperimental di mana pasiennya juga akan mengalami posisi menjadi kelompok kontrol juga nantinya, bertukar peran di dalam satu individu ya. Nanti ada wash out-nya, ada masa periode kosongnya pasien supaya terbebas dari efek treatment terus menjadi placebo dan kebalikannya. Kemudian ada studi yang berbeda lagi, sebenarnya ini kelompok deskriptif adalah cost analysis, cost minimum analysis dan sebagainya, masuk dalam kelompok economic evaluation atau health economic atau farmakoekonomik ya. Tergantung yang diteliti apa objeknya. Kadang kalau obat ya kita lebih menyebutkan farmakoekonomics. Tapi kalau objeknya yang diamati adalah misalnya suatu program kesehatan, kampanye dan sebagainya, ya lebih ke mungkin economic evaluation, lebih general. Atau jenis studi yang lain yang nanti akan kita juga pakai untuk menguatkan studi kita ya, meta analisis dan systematic review. Nanti juga akan ada penjelasan tentang ya di mata kuliah publikasi nanti
Coba saya buat rekaman juga untuk tentang desain studi sistematik review dan meta analisis ya. Sehingga kalian pun bisa menyusun strategi di semester 1 2 sudah bisa menyusun naskah literatur review yang mana itu adalah meta analisis atau systematic review. Ya. Kemudian itu secara umum. Jadi jangan ada yang bingung lagi ya tentang observational studies. Observational studies itu studi pengamatan, observasi. Dan ini adalah semua tadi dalam ranah jenis studi kuantitatif ya, kuantitatif ya. Ini yang mostly yang sebagian besar kalian pakai jenis studi kuantitatif di farmasi. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalian mungkin mix method. Selain deskriptif juga ada studi kualitatifnya, ada FGD-nya, ada interviewnya untuk menguatkan data kuantitatifnya, mungkin sekali ya. Kemudian observational study ini jelas ya tanpa intervensi, tanpa eksperimen, tidak mengandung suatu intervensi. Dan biasanya kita ya lebih melihat ya variabel bebas, variabel terikat, tidak melakukan apapun terhadap subjek, hanya mengamati ya. Dan ini tadi mengamati faktor-faktor yang berhubungan dan sebagainya ya. Tapi itu semua tidak bisa kita kontrol ya. Beda dengan studi eksperimen yang akan bisa kita kontrol, kita randomisasi gitu ya. Dan observation study itu bisa jadi deskriptif saja atau sampai ke analitik. Nah, gitu. Ya, deskriptif study saja ya, dan analitik lebih lanjut ya. Kalau analitik itu ada perbedaannya. Kalau deskriptif study ya lebih pada mengamati pada saat itu fenomena ya, permasalahan, ini penyakit apa sih, bagaimana situasi pandemi ini dan sebagainya. Ya, lebih sederhana. Dan di situ kita hanya menggunakan statistik yang sederhana, deskriptif, yaitu rata-rata, frekuensi gitu ya, SD ya. Wah, seperti itu ya. Nah, biasanya untuk S2 kita memang menyarankan studinya analisisnya sampai pada inferensial, yaitu hubungan antara variabel bebas terikat gitu. Nah, kalau analitik seperti ini ya. Kalau deskriptif tadi kan motret saja ya. Kalau analitik kita ada variabel terikatnya ya. Contoh sederhana adalah ini misalnya variabel terikatnya adalah munculnya penyakit ya. Misalnya pada kasus komunitas ya yang merokok ya, komunitas merokok atau yang tidak kita lihat akan muncul penyakit pada saat yang sama dia apakah mengalami misalnya batuk, sesak nafas, atau penyakit-penyakit ya sesuai keluhannya misalnya. Jadi penyakit-penyakit itu adalah variabel terikatnya, posisi dia, karakteristik dia adalah salah satunya dia merokok, misalnya sehari 1 batang, 2 batang, dan sebagainya. Di sini ini tidak ada time frame, ya, tidak ada time frame, hanya onset studi end of study-nya itu diamati pada saat yang sama. Jadi saat itu responden kita tanya langsung, kamu merokok enggak? Kamu punya penyakit apa sekarang? Nah, itu kita coba analisis sebab akibat. Namun tidak ada masa tunggu, masa mengamati sampai misalnya dia mengalami penyakit yang lebih serius, tidak ya. Contoh lain adalah misalnya kita mengamati kepuasan pasien ya. Kepuasan pasien adalah sebagai variabel terikat. Variabel bebasnya misalnya banyak faktor ya. Kelengkapan obat, harga misalnya,
konseling farmasi, jarak, fasilitas kesehatan dengan rumah misalnya. Itu faktor-faktor variabel bebasnya. Variabel terikatnya kepuasan pasien terhadap fasilitas kesehatan itu. Kita akan hubungkan dengan statistik, nanti berhubungan apa enggak gitu ya. Mengenai penyajiannya, datanya seperti apa, nanti akan kita contohkan ya, menyajikan data hasil penelitian itu di publikasi ilmiahnya ya nanti di pertemuan selanjutnya minggu depan. Ya. Oke. Nah, analytical cross-sectional study ya, jadi yang kita nanti banyak lakukan ya biasanya penelitian dengan desain cross-sectional ya, dan itu dengan ada analisis statistiknya, analisis hubungan ya. Does not contain follow up, nggak ada pengamatan beberapa kali gitu, nggak ada. Jadi pada saat itu aja. Makanya ini menjadi idola ya adik-adik mahasiswa S1, S2 penelitian jenis cross sectional. Ya. Jadi they try to explain causal association between causes atau exposure and outcome. Outcome-nya disease, clinical outcome atau sebenarnya association between factors ya, atau variabel bebas dengan variabel terikat. Ya. Agak berbeda dengan cohort study. Cohort study kan membandingkan exposure dan outcome, tapi bukan satu waktu, tapi ada pengamatan waktunya, ada follow up-nya. Ya, berbeda dengan case control juga. Nah, nanti kita bisa melihat cara menulis ya, menulis tesis yang baik untuk jenis studi cross sectional, ya, tesis ataupun manuskrip. Maka ketika melakukan studi ini bisa mencoba melihat Stroop statement. Ini adalah guideline yang dibuat ya untuk jenis studi cross sectional. Jadi bagaimana metodenya, populasinya, sampelnya, kuesionernya, mengembangkan kuesionernya, tahapannya seperti apa, itu sebenarnya sudah ada di Stroop statement. Di sini kita bicara general dulu ya, jenis studi. Nah, lebih advance lagi, sama-sama analytical study, cross sectional tadi idola karena simple, penggunaannya tidak bergantung waktu, ya, tidak perlu pengamatan, ya. Adalah sekarang studi case control, ya. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ya, kita berangkat dari sini, onset of study-nya dari sini, yaitu dari orang-orang yang sudah penyakit, ya, sudah ada penyakitnya. Pasien dengan kanker paru dan kontrol pasien yang tidak dengan kanker paru diamati ya ke belakang, jelas retrospektif directionnya, diamati ke belakang, dia ditanya atau data-data rekam medisnya kita lihat, faktor apa yang mempengaruhi, coba kita lihat riwayat merokoknya, kita lihat keluarganya merokok apa enggak untuk mengamati potensi efek dari second hand smoke misalnya. Nah, ini misalnya faktornya adalah merokok. Ya, kita amati. Orang-orang yang terkena kanker paru, berapa orang yang dia merokok, berapa orang yang dia tidak merokok. Nah, yang kontrol berapa orang yang merokok, berapa orang yang tidak merokok. Di situ kita lihat, kita buat tabel 4x4 ya. 2x2 berisi penyakit positif negatif kanker paru dan tidak kanker paru dan faktornya merokok dan tidak merokok. Nanti dihitung yang namanya menghasilkan odds ratio ya, tapi kita tidak detailkan di sini. Nanti ada sesi kuliah pilihan ya kalau mau detail tentang epidemiologi. Ini banyak dipakai untuk studi epidemiologi ya. Sehingga akan ketahuan mungkin akan banyak orang yang kanker paru dan dia merokok ya dibandingkan orang yang tidak kanker paru ya dia merokok gitu ya akan kelihatan. Nah,
Ini pasti retrospektif ya. Kita melacak ke belakang. Jadi sangat tergantung pada kelengkapan data rekam medis misalnya, ya. Seperti itu. Nah, yang penting case groupnya should be matched to the control group, ya. Ya, jadi justru ininya case groupnya dan control group harus sama. Kita mengambil karakteristik kelompok usia dan sebagainya pada control group, case groupnya juga sejenis, homogen gitu karakternya. Dari sama-sama dari rumah sakit itu misalnya, ya itu contoh. Karena mungkin ada faktor lain yang nggak bisa kita kendalikan kan kalau kita beda, ya, beda lokasi dan sebagainya. Maka itu should be match. Agak beda dengan cross sectional tadi yang lebih bebas. Ya, ini lebih ketat kriterianya. Nah, juga pakai guideline stroke statement ya untuk author. Kemudian jenis studi yang lain adalah cohort. Ya, ini lebih strict lagi ya. Karena kita tidak berangkat dari disease-nya, tapi berangkat dari orang itu sehat atau enggak punya keluhan apapun gitu ya. Tapi dia terpapar ya, terpapar rokok. Mungkin dia bekerja di industri rokok atau dia terpapar rokok misalnya. Saya ambil contoh yang sama supaya kita bisa mudah mengamati. Ya, cohort group ya, sekelompok orang diamati dari dia terexposure terhadap faktor risiko tertentu misalnya rokok. Kemudian dalam waktu yang panjang dia dilihat apakah menimbulkan mengalami disease kanker paru misalnya di situ, ya. Oke, kanker paru. Kemudian cohort grupnya tadi diamati sampai dalam periode waktu yang cukup lama. Maka ini cocok untuk studi epidemiologi, bukan untuk studi studi kita ya S2 ya, mahasiswa farmasi klinik juga jarang sekali memakai ini. Ini biasanya untuk studi-studi pengamatan yang cukup punya biaya yang besar gitu ya. Nah, kemudian ada istilah cohort ya. Cohort study itu diambil dari kata cohort. Cohort is special group of people. Cohort itu sekelompok orang sebenarnya yang terpilih ya sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Dan dia punya risk factor ya, diamati. Misalnya apa? Cohort bayi yang lahir masa pandemi ya, itu ya sekelompok populasi cohort dari bayi di masa pandemi gitu ya. Cohort mahasiswa MMF ya itu cohort dan diamati nanti ke depan ya. Cohort studies itu sering disebut follow up study juga karena dia diamati ya. Individu dalam cohort itu diamati over time. Ya. Kemudian cohort study juga sangat bisa mengamati faktor-faktor yang berhubungan ya pada outcome ya. Seperti itu. Lebih kuat, lebih rigid dibandingkan case control ya. Cohort study itu kan prospektif ya ke depan. Namun jika kita punya data-data yang lengkap, kita bisa retrospektif. Jadi sering disebut historical cohort study. Ya, bedanya dengan case control yang tadi retrospektif apa? Bedanya cohort study yang historical ini tetap berangkatnya dari faktor resikonya, bukan disease-nya. Kalau case control kan dari disease-nya, meskipun dia ke belakangnya dari disease melihat risk factor. Kalau ini, meskipun kita sudah tahu juga misalnya data penyakit dan sebagainya, tapi kita mulai mengambil datanya dari faktor resikonya. Nah, sehingga kalau ini yang paling bagus
dari semua jenis observational study. Ya, karena mengamati outcome-nya itu dimulai dari exposure dulu. Ya, gitu. Pakai strobe statement juga. Jadi semua studi observational study, kalau mau bagus, kriterianya lihat di strobe statement. Apakah saya memiliki kriteria-kriteria ini? Gitu. Ya. Nanti bisa kalian lihat strobe statement itu kayak apa, searching nanti ketemu. Ya. Lalu ada jenis studi selain observasional, kelompok besar tadi ada kelompok besar studi eksperimen atau intervensi. Ya. Jadi sering menggunakan istilah eksperimen atau intervensi ketika kita mau mengamati efek pengobatan atau intervensi dari suatu treatment baru atau program ya campaign, itu juga intervensi ya, edukasi itu juga intervensi. Placebo akan dipakai juga ya. Mungkin nggak placebo tapi kelompok yang dengan different intervention juga bisa ya. Nah, kata kuncinya randomisasi. Ya, ada pemilihan sampelnya itu dengan random ya. Itu bedanya eksperimen murni dengan eksperimen yang non random ya. Ada penjelasan nantinya ya, apa bedanya randomized dan non random. Ya. Experimental study tadi ada jenisnya yang namanya RCT. Ya, randomized control trial. Ada orang yang menyebut juga control trials atau clinical trials ya. Itu strongest evidence among clinical trial ya, randomized itu ya. Karena memang patient are allocated randomly ya, equal chance ya. Dalam studi ini membandingkan intervensi bisa 2, 3 ya. Nah, RCT itu expensive dan lama ya. Oke, ya memang tujuannya untuk remove allocation bias, untuk menghindari bias-bias ketika pemilihan sampel kan. Ya, itu. Sebab kalau penelitian intervensi yang sering di komunitas tidak pakai random itu kita semuanya dimasukkan gitu ya. Atau by convenience sampling ya, itu boleh dalam penelitian S2 gitu ya. Tapi tentu kita harus tahu itu adalah resiko biasnya juga banyak, terutama selection bias ketika memilih responden ya. Jadi pakai acuan apa untuk melihat riset trial itu bagus apa enggaknya dengan consort statement. Ya, kalau observational study pakai STROBE ya. STROBE list, STROBE guideline, STROBE statement. Kalau RCT pakai consort statement. Ya. Gitu. Nah, kalau kita punya banyak studi RCT, kan angka-angkanya jelas itu ya outcome-nya. Itu bisa sampai kita teruskan, kita kumpulkan artikel-artikel RCT jadi namanya studi meta-analisis. Ya, studi review, tapi kita sampai juga menganalisis statistiknya. Ya, dari 10 artikel itu bagaimana trennya, itu bisa dianalisis dengan meta-analisis. Ya. Ketika partisipan itu not randomized, tidak di random ya, hanya dipilih berdasarkan lokasinya dan sebagainya, itu namanya non randomized atau sering disebut kuasi eksperimen. Nah, kita sering baca kan studinya desainnya kuasi eksperimen. Yang kita review di penulisan ilmiah itu ya, effect of didactic intervention farmasis ya untuk antibiotik resistance ya, itu juga kuasi eksperimen karena itu intervensi tapi enggak di random respondennya ya. Gitu. Studi eksperimen lain adalah self control studies. Jadi itu enggak perlu pakai control group karena satu pasien itu juga berperan sebagai kontrol. Misalnya ada pengukuran ya. Sebelum operasi, pasca operasi 1 bulan, 6 bulan. Nah, itu dilihat pengamatan. Jadi tanpa kelompok kontrol. Ya, jadi one group intervention, grup saja
ya. Gitu. Nah, satu lagi crossover yang sering kita lihat juga, kita dengar juga, ini studi epidemiologi juga ya, di mana satu grup itu satu pasien itu assign to group ya. Ya, ada washout period ya, at least 2 week, 2 minggu ya. Di mana itu adalah pasien itu kosong gitu, washout itu dicuci ya. Pasien itu sudah bebas dari treatment itu selama 2 minggu, lalu dia berubah perannya menjadi kelompok kontrol, kelompok placebo. Atau kebalikannya, kelompok placebo menjadi kelompok eksperimen kalau ada ya. Oh, ini hanya satu kelompok ya, satu individu. Ya, efek treatmentnya itu dilihatnya dari membandingkan hasilnya ya. Satu orang itu ya mengalami apa saja gitu outcome-nya. Gambarnya agak rumit seperti ini, kalau washout period ini ada masa kosong 2 minggu ya. Jadi kelompok ini, kelompok eksperimen misalnya pada bulan pertama mengalami treatment apa, ya diberikan intervensi treatment apa, lalu ditunggu 2 minggu lagi, terus dia mengalami placebo, ya. Atau kebalikannya, kelompok placebo mengalami eksperimen. Ya, ini tujuannya apa sih jenis studi ini? Tujuannya untuk menghemat biaya ya, karena kita menggunakan satu pasien itu mengalami 2 masa, 2 intervensi ya, 2 jenis, yaitu eksperimen dan kemudian placebo, atau kalau dia diassign sebagai placebo jadi eksperimen ya, gitu. Lebih hemat. Itu cocok untuk kondisi yang seperti apa teman-teman? Ya, sulit mendapatkan responden ya pada kondisi-kondisi pengamatan outcome-nya itu ya, sulit. Nah, sedikit informasi tentang evidence level of study. Jadi yang paling bawah itu animal study, studi-studi in vitro ya, itu masih jauh ya. Kalau ada studi in vitro itu masih perlu dipertanyakan efeknya ke manusia ya. Ya, ini kita mulai masuk ke manusia ya. Case series, case report, case control, cohort, randomized, meta analysis itu yang paling tinggi. Ya, makin bawah, makin ke atas itu makin tinggi ya. Gitu. Studi kita di mana ya? Studi kita konsesional itu masih di sini levelnya ya, di atas case series, karena case series itu kan baru 1 kasus, 2 kasus gitu ya. Masih lebih tinggi yang cross seksional. Tapi dibandingkan case control, cross seksional itu lebih rendah ya kualitasnya. Nah, ini semacam kita kalau menjadi researcher atau penulis ya, ketika reporting ya, menulis ya, itu nanti untuk tesisnya ya, idealnya ya, ideal saya bilang, karena kadang kita melihat tesis itu dari contoh ya, karena belum tentu contoh itu benar ya. Maka idealnya kita melihat, kalau studi observasional ya mengamati melalui strobe statement, RCT consort ya. Meta analisis itu prisma. Nanti akan kita kenalkan prisma itu seperti apa bentuknya kalau kita menulis versi review ya. Seperti itu. Penyampaian saya tentang studi observasi yang akan banyak kita pakai. Ada pertanyaan tentang ini? Pertanyaan? Kalau ada, ini masih teori ya. Masih teori ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk sekarang. Boleh Bu, Silakan. saya bertanya Bu. Silakan Pak Jatmiko.
tadi kan Bu Susi bilang bahwa kalau misalnya kita bikin penelitian ini untuk tesis,